Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dewi Wongdeso. Tetap di channel yang sama, channel yang membahas tentang bagaimana sih caranya agar kita bisa masuk ke Singapura sebagai TKW atau pembantu rumah tangga. Terus apa saja sih yang dilakukan mbak-mbak TKW di sini tuh kerjanya apa saja? Majikan-majikan di Singapura itu nyuruhnya kita kerja apa aja? Terus data-data apa saja? Persyaratan-persyaratan yang harus kita sodorkan atau untuk cara untuk mendaftar sebagai calon TKW khususnya di Singapura. Terus peraturan-peraturan apa saja yang harus kita taati sebagai calon TKW atau TKW itu sendiri selama kita masih di sini, bekerja di sini ya. Jadi kita itu dari Indonesia terus bekerja di Singapura, kita orang luar bekerja di negaranya orang juga harus menaati peraturan-peraturan yang sudah pemerintah Singapura tetapkan. Terus apa saja hak dan kewajiban kita itu sebagai pembantu, apa saja yang harus kita dapatkan selama masih bekerja di sini ya. Nah, di video kali ini saya akan bercerita sedikit ini tentang Mbak Anis. Ya, Mbak Anis ini adalah TKW Singapura. Jadi Mbak Anis ini belum lama di sini, masih sekitar 1 tahun lebih lah, masih satu tahun lebih. Dan Mbak Anis ini eh, tidak tidak mau ambil libur ya, tidak mau ambil libur. Dan juga sebenarnya kan ada libur, tetapi Mbak Anis ini memang tidak mau ambil. Mungkin karena yang pertama, mungkin dia nggak mau eh, kehabisan uang atau apa ya, nggak mau pengeluaran uang ekstra lah. Terus mungkin ya karena kan 7 bulan potongan gaji ya, jadi masih 1 tahun lebih itu kan masih belum punya uang, anggap saja belum punya uang untuk dikirimkan ke keluarganya di rumah. Terus si majikan ini tidak memperbolehkan HP. Jadi HP itu untuk 1 minggu 1 kali itu dikasih 1 jam. Nah, lama kelamaan ini bosnya ini bagus. Maksudnya awalnya itu bagus. Jadi sering mengajari karena kan Mbak Anis ini juga belum bisa bahasa Inggrisnya bagus dan juga masih fresh, masih non. Jadi dia itu kan masih banyak belajar ya. Banyak belajar dari bos dan bos ya ya bisa mengajari lah, maksudnya itu kadang masak, kadang apa. Nah, lama kelamaan karena kan yang Mbak Anis juga nggak keluar, juga HP juga nggak pegang, hanya 1 minggu sekali, itu pun 1 jam hanya untuk telepon keluarganya. Jadi tidak punya teman curhat atau tidak punya teman bicara. Akhirnya kan saat masak, saat si majikan ini mengajari memasak atau mengajari pekerjaan ini harus gini loh, ini harus gini. Nah, itu kan lama-kelamaan kan mereka saling bicara, saling ngobrol ya tentang pekerjaan, tentang masakan, tentang jaga anak. Mbak Anis ini kerjanya jaga anak, terus ya tentang packing. Oh ini loh mem gimana? Oh enggak, bagusnya seperti ini, seperti itulah. Tukar pendapat. Awalnya mereka ini baik-baik saja kata Mbak Anis ya, baik-baik saja. Dan lama kelamaan itu terus Mbak Anis merasa nyaman. Oh aku bicara gini, aku bicara seperti itu, aku ngomong bilang gini, majikanku oke saja. Dia malah memberikan solusi, memberikan apa ya, tukar pendapat. Jadi Mbak Anis ini lama kelamaan itu menjadi nyaman gitu loh, bercerita-cerita kan. Akhirnya lama kelamaan mau dipikirnya Mbak Anis ini, oh awalnya soal lama kelamaan Mbak Anis ini menganggap majikannya itu seperti teman curhat, teman ya, bisa apa ya, bisa gimana ya, bisa sedikit menjadi wadah saat dia sedih atau dia sedang ya hari itu mungkin dia ingin punya teman saat bicara. Nah, lama kelamaan Mbak Anis ini
bercerita tentang masalah keluarganya, masalah pribadi ya, tentang ibunya, tentang anak-anaknya, tentang suaminya, tentang ekonomi keluarganya, bagaimana gitu. Lama kelamaan menjurus sampai ke sana. Dipikirnya Mbak Anis itu si majikan ini benar-benar apa ya, benar-benar perhatian gitu loh, benar-benar perhatian. Tetapi ternyata majikannya itu hanya apa ya, hanya untuk seperti mencari informasi tentang pembantunya. Nah, dan lama kelamaan seiring berjalannya waktu, kadang kan orang juga ada, kalau yang namanya selisih antara pembantu sama majikan itu biasa ya, biasa mungkin pembantu melakukan kesalahan atau mungkin nggak dengar atau mungkin kesalahan biasa seperti itu. Saya juga sering melakukan kesalahan-kesalahan lah. Si majikannya ini lama kelamaan itu berubah sikapnya, yang awalnya baik perhatian itu seperti kayak acuh nggak acuh gitu loh, kayak gimana ya, mandangnya itu terus berbeda gitu. Kalau Mbak Anis ini kalau melakukan kesalahan, dia tuh marah dan marahnya itu kadang kayak 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 keterlaluan loh, marahnya teriak-teriak. Kalau marahnya itu masalah pekerjaannya, awalnya juga masalah pekerjaan, oh kamu salah gini, kurang bersih, kurang apa. Nah, tetapi semakin lama kelamaan, semakin dia itu, majikannya ini marahnya itu menjurus ke eh, pribadi, ke privasinya Mbak Anis ini tadi, yang kamu orang miskin lah, kamu ibu kamu sakit-sakitan lah, suami kamu beginilah, kamu, jadi ini itu kan sudah menjurus ke bukan pekerjaan lagi, ini sudah menjurus ke seperti apa, seperti pembulian gitu loh. Ini kan nggak ada masalahnya tentang pekerjaan itu tadi, tapi majikannya ini kalau marah awalnya di pekerjaan, lama kelamaan marahnya semakin besar menjurus ke masalah pribadinya Mbak Anis gitu loh. Terus apalagi kalau majikannya juga sedikit ember ya, juga ya mungkin banyak juga majikan seperti itu lah. Kadang juga majikan saya juga seperti itu, tapi yes, seperti itulah, memang kadang kita itu juga membicarakan majikan, majikan juga membicarakan kita. Nah, majikannya ini kalau ada kerabat yang datang ke rumah atau teman yang datang ke rumah itu, yang diomongin itu tentang pembantunya ini tadi, sedangkan Mbak Anis ada di situ gitu loh. Mungkin Mbak Anis sedang mencuci piring atau Mbak Anis itu, jadi semuanya kerabat semuanya itu tahu kalau ya miskin ginilah, punya hutang lah, punya masalah ginilah, masalah. Jadi itu di apa ya, seperti apa ya, malah seperti pembulian mental itu. Jadi mentalnya Mbak Anis ini agak terus terganggu. Yang awalnya baik-baik saja, tadi nggak ada tamu tuh baik-baik saja. Oh kamu masak ini ya, nanti akan ada tamu. Iya, iya, iya. Setelah itu tamunya datang, wah ngomong gini, nanti masakan kamu nggak enak, biasanya enak. Terus nanti ini tadi kenapa ini lantainya kok licin, kok gini, biasanya nggak licin. Tadi nggak apa-apa, tapi setelah ada tamu itu semua pekerjaan itu menjadi tidak bagus, semuanya menjadi salah, apapun yang dilakukan menjadi salah saat orang lain datang. Jadi seperti loh, majikan-majikan di Singapura itu unik-unik, sebenarnya unik-unik, saya bilang unik-unik. Jadi boleh dekat sama majikan itu baik, tetapi kalau terlalu dekat juga tidak bagus gitu loh, karena kadang kita menganggap ini sebagai teman curhat, walaupun dia tetap majikan kita, tetapi kan kita mungkin berpikirnya oh teman curhat, penadah kita, bisa memberikan solusi pada kita, tapi kita tidak tahu bahwa hati seseorang itu kan kita tidak akan pernah tahu gitu loh. Jadi ya sarannya adalah untuk pembelajaran untuk kita semuanya, saya juga ya. Jadi boleh bercerita ataupun curhat masalah pekerjaan dan lain-lain, tetapi kalau untuk masalah privasi kita itu sebaiknya untuk dijaga, jangan terlalu memberikan informasi terlalu banyak, maka nanti akan kalau terjadi seperti ini bukan tubuh kita yang sakit loh, tapi mental kita yang akan di apa ya,
memang mental kita itu akan didaunkan. Benar kalau majikan di Singapura itu tidak akan memukul, mungkin tidak memukul, mereka tidak menjiwit atau tidak mencubit, tidak, tapi mental kita itu akan didaunkan dengan kata-kata yang terkadang itu keterlaluan gitu loh. Jadi sedikit saran saya untuk semuanya, kita boleh dekat dengan orang, tetapi jangan terlalu dekat, jangan sampai membuka semuanya ke orang tersebut untuk menjaga diri kita sendiri gitu loh. Jadi semoga sharing saya, sharing dari Mbak Anis ini tadi, curhatan dari Mbak Anis ini tadi semoga bermanfaat untuk semuanya. Dan jika suka dengan channel saya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Di video-video saya atau di channel saya juga boleh bertanya sesuatu kepada saya. Kalau saya bisa, saya akan jelaskan dan saya uh, buatkan video untuk lebih kejelasannya. Terima kasih, semoga kita bisa bertemu di video-video saya selanjutnya. Bye bye.